Alam yang tak berdosa itu akhirnya juga merasakan akibat dari perbuatan manusia. Penderitaan itu datang silih berganti, bahkan sampai kepada kematian. Dan Adam dan Hawa merasakan apa makna daripada firman Allah yang katakan bahwa kamu akan mati itu. Pada waktu anak mereka Habel mati di tangan kakaknya, Hawa merasa sebuah pukulan yang sangat besar di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mulai saat itu, orang bergelut untuk mencari jalan keluar atas teka-teki daripada penderitaan, teka-teki daripada kematian, teka-teki daripada perpisahan yang dialami manusia dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatan, dosa kita. Jadi penderitaan yang kita alami, krisis yang sementara terjadi di dalam kehidupan kita adalah akibat daripada pelanggaran terhadap hukum Allah yang dibuat oleh nenek moyang kita, mewariskan kepada kita satu roh untuk menentang Allah dan menciptakan pemisahan kita dengan Tuhan. Akibat daripada pemisahan itu kita alami dari waktu ke waktu. Berpisah dengan Tuhan berarti berpisah dari sumber kehidupan yang menata kehidupan manusia itu begitu indah, yang menata kehidupan manusia itu untuk menikmati kebahagiaan, yang menata kehidupan manusia itu dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Sekarang tatanan itu hancur dan manusia berpisah dengan Allah, bergelut menghadapi perjalanan kehidupannya di dalam dunia ini. Berpisah dengan Tuhan berarti berpisah dari kebahagiaan. Kalau kamu makan, kamu mati. Artinya begini, kalau kamu melanggar firman Allah, kamu akan menderita, kamu mati. Tuhan berikan kebahagiaan, tapi mereka melanggar. Berpisah dari sumber damai. Allah adalah sumber damai. Dia berikan kedamaian, Dia berikan ketenangan, Dia berikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Berpisah dari sumber sukacita, berpisah dari sumber kesehatan, berpisah dari sumber segala sesuatu. Dosa membuat kita berpisah dari Tuhan. Apakah jalan keluar untuk mengatasi masalah manusia? Apa jalan keluar? Terima kasih Pendeta Rantung sudah hafalkan tadi, sudah bacakan tadi. Matius 11 ayat 28. Saudara sekalian, kalau saya sendiri bicara terus mau habis itu ayat liur. Bagaimana kalau kita baca sama-sama, saudara? 1, 2, 3. Jadi Tuhan katakan masalah rumah tangga yang membuat kamu memiliki beban dalam kehidupanmu, masalah kesehatan yang membuat kamu gelisah dalam hidupmu, masalah ekonomi yang membuat kamu khawatir dalam kehidupanmu, masalah moral yang membuat kamu bergelut dalam menantang dosa itu, dan masalah bencana alam yang terjadi yang membuat ketidaknyamanan di dalam kehidupanmu. Saudara, bawa kepadaku, bawa kepada Yesus, dan serahkan kepada Dia semua masalah itu. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan ketenangan, Dia akan memberikan kedamaian, Dia akan memberikan kebahagiaan bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Amin. Tapi seringkali masalah-masalah itu kita tidak bawa kepada Yesus. Kita masih tetap memikul di dalam pikiran kita. Kemana saja kita pergi, kita bawa masalah itu. Apalagi masalah moral. Moral adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Mungkin kita konflik dengan istri kita, kita konflik dengan tetangga kita, dan itu tersimpan di dalam pikiran kita. Mana yang lebih mudah kita ingat? Kebaikan orang atau kekurangan orang? Kenapa itu?
jelek dan lain-lain itu benar. Karena itulah dosa, saudara. Lebih mudah kita lihat kekurangan orang dibanding dengan kebaikan orang. Yesus katakan, bawa segala bebanmu kepadaku. Di dalam Yesus ada ketenangan dan kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita dan kebahagiaan. Bawa. Berapa di antara kita yang pada waktu kita menghadapi masalah, kita bawa kepada Yesus, serahkan kepada Dia, dan memberikan Dia untuk menanggung beban kita, sehingga kita terlepas dari beban itu. Mengapa kita perlu membawa beban kita kepada Yesus? Karena Dia adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakannya dia laki-laki dan apa? Perempuan. Allah tidak menciptakan kita di luar dari gambar dan rupa Allah. Walaupun teori evolusi Darwin katakan bahwa kita itu terjadi dari sel-sel yang kecil yang berkembang sampai kepada kesempurnaan manusia. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini mahkota kemuliaan daripada ciptaan Allah. Itulah sebabnya jangan khawatir untuk membawa beban kita kepada Dia, karena Dia memiliki banyak jalan keluar untuk mengatasi beban kita. Yang kedua, Dia itu memelihara kita. Setiap hari Dia berikan kepada kita udara yang segar. Dia berikan kepada kita matahari. Dia berikan kepada kita makanan. Dia berikan kepada kita minuman. Dia berikan kepada kita keselamatan dalam perjalanan. Dia berikan kepada kita kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dia berikan kepada kita suami bagi istri, istri bagi suami, anak-anak Dia berikan kepada kita. Dia senantiasa memelihara kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Jangan khawatir dengan hidup ini. Kita khawatir bila kita kurang percaya kepada Dia. Yang ketiga, karena Dia adalah penebus. Beban terbesar di dalam kehidupan manusia adalah beban dosa. Tapi beban dosa itu telah diangkat oleh Yesus dan memberikan kepada kita kelegaan dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa kita harus bawa beban kita kepada Yesus? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ada 3 faktor tentang Yesus di sini. Tadi Dia bilang, bawa bebanmu kepadaku. Sekarang Dia katakan Dia itu pertama apa? Jalan. Kedua apa? Kebenaran. Ketiga apa? Hidup. Yesus adalah jalan. Jalan kepada kebahagiaan, jalan kepada keselamatan, jalan kepada kesuksesan, jalan untuk mengatasi setiap manusia ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Dia bilang, bahwa apa yang tidak dapat kuselesaikan, Aku akan selesaikan semuanya. Yang kedua Dia katakan, Aku adalah kebenaran. Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran, dan Dia berikan firman-Nya sebagai kebenaran. Apa yang kita bicara dari malam ke malam adalah kebenaran Allah. Sama seperti Martin Luther, sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab sebagai dasar kebenaran. Yang ketiga, Dia adalah hidup. Yesus memberikan hidup. Apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa akhir perjalanan kehidupan kita ini mau kemana kita? Apakah hidup yang sementara ini saja atau ada hidup lain? Yesus berbicara di sini adalah hidup yang akan datang. Di balik dari penderitaan, di balik daripada kematian, ada hidup yang kekal. Jadi saya simpulkan pelajaran kita malam hari ini, bahwa bila kita memiliki Yesus, kita dapat jawaban atas semua masalah kita. Bila kita memiliki Yesus, kita mendapatkan kebenaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bila kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Selesai. Itulah jalan kebahagiaan.
Mari kita doa tutup dan pulang. Kita tunggu dulu saudara. Jangan dulu. Kalau di gereja-gereja boleh orang-orang hitam datang khotbah di situ. Tunggu dulu, saya juga orang hitam dari Indonesia. Mari kita lanjut saudara. Setiap manusia memerlukan Tuhan. Benar saudaraku? Kita semua memerlukan Tuhan. Sama seperti kita memerlukan udara, sama seperti kita memerlukan air, sama seperti kita memerlukan makanan. Kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan kebutuhan dasar kita. Udara adalah kebutuhan dasar, air adalah kebutuhan dasar, makanan adalah kebutuhan dasar. Sebagaimana kita membutuhkan udara untuk kita hirup, itulah kebutuhan kita akan Tuhan. Tapi seringkali kita lupakan Dia dalam kehidupan kita. Pada waktu kita sibuk, kita lupa Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dalam Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain itu akan ditambahkan kepada. Kita harus punya goal dalam hidup kita, bahwa Allah itu terutama. Terutama dalam hidup saya yang singkat di atas dunia ini, terutama dalam hidup saya di akhir dari dunia ini. Kalau kita masuk di peti mati, apakah cuma mau ada di situ? Tidak, saudara. Kita harus melewatinya. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Sekarang kita dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita mau memilih Tuhan sebagai pemimpin kita dalam perjalanan ini, atau kita memilih setan? Kita mau hamba siapa? Mau hamba Tuhan atau hamba setan? Ditentukan oleh pilihan kita dalam hidup ini. Kita mau pilih Dia, kita jadi hambanya. Kita mau pilih setan, kita jadi hamba setan. Hidup kita ini manusia berdosa, saudaraku. Roma 3 ayat 10 sampai 23, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak benar. Tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah menyeleweng. Jadi dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, generasi demi generasi diturunkan dosa itu. Tapi pilihan ada di tangan kita, mau terima dosa keturunan itu atau tidak, tergantung daripada pilihan kita. Kalau kita pilih untuk menjadi hamba Tuhan, kita akan terlepas dari beban dosa itu. Tapi kalau kita pilih untuk mengikuti setan, kita akan menjadi hambanya. Kita berbuat dosa, dan upah dosa itu membawa kepada apa? Kematian yang kekal. Jangan kamu makan. Apabila kamu memakannya, kamu akan apa? Mati. Mati dalam konteks hidup yang kekal. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akan bahas itu pada pembahasan yang lain. Dosa harus dibayar dengan kematian, saudara. Apakah reaksi Tuhan terhadap dosa manusia? Allah tidak memusnahkan manusia yang berdosa, walaupun Allah layak untuk melakukannya, tapi itu bukan jalan keluar yang Allah lakukan. Sebaliknya, Ia datang ke dunia ini dan menghadapi pencobaan dari setan, tetapi tetap menghidupkan kehidupan yang bebas dari dosa. Dan inilah jalan keluar atas masalah terbesar yang dialami oleh manusia, adalah kebejatan moral. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3.
Yesus bilang bawa beban. Apa saja beban yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, aku akan memberikan kelegaan. Dan beban terbesar yang kita hadapi adalah beban dosa, kebejatan moral. Sangat sukar bagi kita untuk meninggalkan dosa kita. Tetapi Yesus telah datang memberikan jalan keluar, menjawab setiap masalah dosa kita melalui kematiannya, supaya kita dapat memperoleh kelegaan, keselamatan dari dosa itu. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa ini Dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu hanya dapat di dalam Yesus. Itulah sebabnya dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah apa? Hidup. Karena keselamatan hanya didapat di dalam Dia.